Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Emi dalam pelajaran matematika. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang lingkaran. Kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran dan nilai pi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan nilai pi. Nilai pi disimbolkan seperti pada gambar yang Ustazah tampilkan ya. Nah, itu kita sebut sebagai nilai pi. Nilai pi adalah perbandingan keliling terhadap diameter lingkaran. Nah, nilai pi ini selalu digunakan pada perhitungan lingkaran. Baik itu nanti ketika Ananda menghitung keliling ataupun untuk menghitung luas pada lingkaran. Nah, nilai pi itu ada dua yang kita biasa gunakan, yaitu pi sama dengan 22/7 jika jari-jari atau diameter lingkaran adalah kelipatan 7. Jadi ketika diameter atau jari-jari diketahui itu adalah kelipatan 7, maka dalam perhitungannya nanti pi-nya kita gunakan adalah 22/7. Dan jika nanti diketahui jari-jari atau diameter pada lingkaran tersebut bukan kelipatan 7, nanti pi-nya yang kita pakai adalah 3,14. Ini untuk nilai pi. Jadi ada dua nilai pi yang akan kita gunakan untuk perhitungan ketika kita menghitung keliling atau menghitung luas pada lingkaran. Ya, yang pertama adalah pi-nya kita gunakan 22/7 untuk yang kelipatan 7. Pi sama dengan 3,14 jika dia bukan kelipatan dari 7. Kita masuk kepada keliling. Keliling lingkaran adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lintasan dari suatu titik, misalnya A, dan kembali ke titik A lagi. Ya, seperti pada gambar ini. Anda lihat ada seorang anak berlari di lintasan taman. Nah, panjang lintasan putaran inilah, panjang lintasan di luar taman inilah disebut dengan keliling. Ya, seperti gambar sebelahnya itu. Dia mulai dari titik A, berlari mengelilingi taman kembali ke titik A. Nah, itulah disebut dengan keliling lingkaran. Jadi, keliling lingkaran tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lintasan dari suatu titik A dan kembali ke titik A lagi. Nah, untuk keliling kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah K atau keliling sama dengan pi dikali D. D itu adalah diameter ya. Jika yang diketahuinya adalah diameter, maka kita gunakan rumus K sama dengan pi kali D. Atau jika yang diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali pi dikali R. Dengan keterangan sebagai berikut. K itu adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, D diameter lingkaran, pi-nya 22/7 atau 3,14. Nah, seperti ini ya. Jika R yang diketahui, maka rumusnya kita pakai K sama dengan 2 kali pi kali R. Tetapi jika D yang diketahui atau diameternya yang diketahui pada soal, maka yang kita gunakan untuk mencari keliling adalah K sama dengan pi dikali D. Nah, rumus ini Ananda usahakan untuk menghafalnya ya. Karena inilah nanti yang rumus yang kita gunakan untuk mencari keliling suatu lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya 28 cm. Nah, untuk menjawabnya, kita buat dulu seperti biasa yang diketahui. Diketahui di sana berarti jari-jari atau kita simbolkan R. R itu adalah simbol dari
jari-jari. R-nya sama dengan 28 cm. Nah, kita lihat 28, berarti kita menggunakan dia pi-nya sama dengan 22/7. Karena 28 adalah kelipatan dari 7. Ya, kita masukkan rumusnya. K sama dengan, tadi kan jari-jari, berarti kita pakai yang K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, kita masukkan nilainya. 2 dikali pi-nya kita pakai 22/7 dan R-nya adalah 28 cm. Ya, langsung kita kerjakan seperti ini. Kita coret 7 dengan 28-nya. 28 bagi 7 kan dapat 4. Jadi langsung kita kalikan 2 dikali 22 dikali 4. Berarti hasilnya adalah 176 cm. 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 dikali 4, 176 cm. Nah, ini untuk mencarinya nanti, Ananda seperti biasa ya, gunakan cara mengalihkan ke bawah. Kalikan dengan cara seperti yang biasa Ustaz ajarkan. Contoh soal yang kedua. 2. Hitunglah keliling lingkaran jika diameternya 20 cm. Nah, yang sekarang yang diketahui adalah diameter. Dan di sini diameternya 20 cm. Karena 20 itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai nanti pi-nya adalah 3,14. Oke, seperti biasa kita jawab diketahui dahulu ya. Diketahui diameternya atau D sama dengan 20 cm. Pi-nya yang kita gunakan adalah 3,14. Rumusnya yang kita pakai K sama dengan pi dikali D. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya 3,14 dikali D-nya 20 cm. Langsung kita kalikan ke bawah. 3,14 dikali 20 kita dapatkan. Ya, akan kita dapatkan hasilnya 62,8 cm. Jadi kelilingnya adalah 62,8 cm. Ini untuk contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 3. 3. Hitunglah jari-jari lingkaran jika kelilingnya 88 cm dan nilai pi sama dengan 22/7. Nah, kali ini yang akan kita cari adalah jari-jari dan yang diketahui adalah keliling lingkaran. Oke, langsung kita jawab. Yang diketahui kelilingnya. Keliling sama dengan 88 cm. Nilai pi yang dipakai adalah 22/7. Nah, karena yang di sini yang akan kita cari adalah jari-jari, maka kita menggunakan rumus yang K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya ya. K-nya tadi ada 88 cm, kita masukkan 88, 2 sama dengan nanti 2 kita masukkan dikali pi-nya 22/7, R-nya yang akan kita cari. Ya. Selanjutnya kita buat 88 sama dengan 44 dikali R dibagi 7. 44 itu kan kita dapat dari 2 dikali 22. Jadi 2 dikali 22 dikali R dibagi 7. Nah, setelah ini kita kali silang. Untuk mendapatkan R-nya kita kali silang ya. Jadi akan kita dapatkan R sama dengan 88 dikali 7 dibagi 44. Nah, bisa kita coret 88-nya. 88 dibagi 44 nanti kan dapatnya 2. Berarti R-nya akan kita dapat adalah 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Jadi jari-jarinya akan didapat adalah 14 cm. Contoh soal yang keempat. Sebuah roda sepeda motor mempunyai jari-jari 35 cm. Yang pertama ditanyakan, A. Hitunglah keliling roda tersebut. Yang kedua, atau B.
Berapa jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 50 kali? Oke, kita jawabnya satu-satu ya. Kita lihat dulu, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui di sana adalah jari-jari atau R. R-nya adalah 35 cm. 35 itu adalah kelipatan 7, berarti Pi-nya yang kita pakai adalah 22/7. Karena jari-jari, berarti rumusnya kita pakai K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kita cari dulu yang untuk yang bagian A ya, untuk mencari keliling. Langsung kita masukkan nilainya. K sama dengan 2 dikali Pi-nya 22/7 dikali 35. Kita coret 35 dengan 7, 35 dibagi 7 dapat 5. 5 kali 7 kan 35. Langsung kita kalikan. 2 dikali 22 dikali 5. Nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 220 cm. Ini untuk keliling roda ya. Oke, yang sekarang untuk yang bagian D. Kita mau mencari jarak lintasan yang ditempuh sepeda motor. Tadi kan bagian A-nya sudah kita dapatkan keliling roda sama dengan 220 cm. Nah, sekarang kita mencari yang B, jarak lintasan. Nah, jarak lintasan kita buat dia sama dengan keliling roda dikali banyak putaran. Keliling roda tadi sudah kita dapatkan 220 cm dan banyak putaran itu tadi adalah 50 kali putaran. Jadi kita kalikan langsung 220 cm dikali 50. Akan kita dapatkan hasilnya 11.000 cm. Nah, 11.000 cm ini kita jadikan meter. Jadi kalau kita jadikan meter, kita bagi menjadi 100. Jadi hasilnya adalah 11.000 cm dibagi 100 sama dengan 110 meter. Nah, ini adalah panjang atau jarak lintasan yang ditempuh oleh sepeda motor. Jadi jarak lintasannya adalah 110 meter. Oke Ananda, demikian saja contoh-contoh soal yang Ustazah berikan. Nanti akan Ustazah berikan latihan dari buku paket. Semoga Ananda paham. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.